Shalom Bapak Ibu semua, shalom saudara-saudara sekalian yang ada di onsite maupun yang ada di online. Yang ada di onsite sini, terima kasih buat kehadiran 1.500 jiwa. Ini adalah ibadah pertama IFLC Tegal ya, sesuai dengan instruksi Gembala Sidang kita, Pastor Thomas Chandra. Ya, ini adalah ibadah pertama perdana di pagi hari ini. Nanti sore ada lagi ya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tema Roh Kudus karena masih seputar Pantekosta ya, pencurahan Roh Kudus. Kita akan membahas pencurahan Roh Kudus ya, temanya Roh Kudus ya. Jadi di dalam hidup kita sehari-hari itu kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu membawa peran yang sangat besar bagi setiap kita. Setiap kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus ya, supaya peranan Roh Kudus itu ada atas setiap kita ya. Jadi peranan Roh Kudus mengambil alih sebagian besar, memimpin sebagian besar hidup kita ya. Karena di dalam survei itu seperti yang Gembala Sidang kita Pastor Thomas katakan, 40% hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Nah, Roh apa yang memimpin hidupmu? Roh apa yang memimpin engkau setiap hari? Apakah Roh Kudus? Apakah roh lain selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kita harus menang, ya, harus menang dalam satu pertandingan, dalam satu pergumulan. Oleh karena kita dipenuhi Roh Allah, ya kan? Nah, kita tuh harus dipenuhi Roh Kudus secara terus-menerus. Dan harus bisa sampai orang lain melihat bahwa diri kita itu ada Tuhan. Sampai orang lain itu melihat diri kita itu dipenuhi Roh Allah, ya kan? Sampai Roh Kudus itu tercermin, termanifestasi dalam hidup kita, ya. Jadi kita itu nggak boleh mempermalukan Roh Kudus. Janganlah kita mempermalukan Tuhan. Kita jangan mempermalukan Allah Bapa dalam hidup kita. Tapi kita harus menjadi kebanggaan Tuhan. Tapi untuk kita menjadi orang yang dipenuhi, apa sih yang membuat hal besar, apa sih hal penting, apa sih yang membuat kita itu waktu kita harus untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus, mengendalikan, menuntun, memimpin setiap pikiran kita, langkah kita, apa sih yang harus yang hal yang penting ya, yaitu adalah diri kita sendiri. Seberapa Roh Kudus itu bisa bekerja atas diri kita, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Yaitu apa? Kapasitas kita. Apakah kita mampu? Waktu Roh Kudus itu mencengkeram kita, dia mau hidup bersama kita, dia mau memimpin kita, kitanya mau nggak? Kitanya mampu nggak? Ya, menerima. Kitanya punya kerinduan apa enggak? Kita siap apa enggak? Ya kan? Kapasitas kita itu siap apa enggak waktu Roh Kudus itu mau memenuhi kita, ya. Karena waktu kita belum siap, seperti ember 1 liter yang akan diisi air 2 liter, akhirnya apa? Tumpah, sia-sia, karena kapasitasnya enggak cukup. Beda kalau airnya 1 liter, embernya 2 liter, cukup, ya kan? Masih ada ruang untuk ditambah lagi, dipenuhi lagi sampai penuh. Ya kan, sampai penuh, sampai Roh Allah itu benar-benar mencengkeram diri kita, sampai Roh Allah itu benar-benar menuntun kita aktif bekerja, sampai hikmat itu bekerja, sampai roh pengertian itu datang mencengkeram kita, menguasai pikiran kita, jiwa kita, sampai kita itu dimampukan memenangkan satu perkara dalam hidup kita, sampai kita menang. Itu tergantung dari kerinduanmu, kekudusanmu, seberapa engkau menjaga kekudusan. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu, karena yang kudus dan yang najis tidak bisa bersatu. Ya, seberapa engkau bisa menjaga kekudusan, memperbesar kapasitas, punya wadah yang besar, hati yang besar, hati yang lebar, hati yang mau menerima segala sesuatu, didikan, teguran, hati yang mau disalibkan, hati yang mau merasakan didikan Tuhan, ya, didikan Tuhan. Seberapa persiapan kita untuk kita dipenuhi Roh Kudus, ya, seberapa persiapan kita. Seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh.
Gadis bijaksana itu punya persiapan untuk dia bisa masuk, duduk, makan bersama dalam perjamuan anak domba. Tapi orang yang gak punya persiapan gak akan bisa masuk dan duduk makan bersama dengan Bapa dalam perjamuan anak domba, karena tidak ada persiapan. Apa persiapan gadis bijaksana? Dia mempersiapkan, membawa minyaknya, ya, mempersiapkan hatinya, tidur sambil berjaga-jaga, nggak tidur pules. Ada orang teriak, mempelai datang. Dia bangun, dia sudah siap, dia bawa minyaknya mau habis, ya tuang lagi minyaknya, ya kan, gitu. Itu gadis bijaksana. Lah sama, seberapa Roh Kudus bisa bekerja atas hidupmu itu tergantung bagaimana, seberapa kesiapan Anda. Waktu Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, apa sih persiapan-persiapan? Supaya Roh Kudus itu bisa terus memenuhi kita, supaya Roh Kudus itu terus bisa memimpin kita, supaya seperti gadis bijaksana yang membawa pelita, membawa minyaknya. Apa minyak itu? Minyak itu adalah keintiman kita bersama Tuhan. Minyak itu adalah saat teduh kita bersama Tuhan, ya kan? Minyak itu adalah pujian penyembahan yang terus naik ke surga, ya. Jadi minyak itu adalah koneksi kita dengan surga tidak terputus. Itu adalah minyak, api yang tidak pernah padam, ya. Karena kita selalu menghadiri persekutuan, ibadah, pujian penyembahan, ya kan, komsel kita datang. Jadi kita terus connect dengan komunitas-komunitas yang dari Tuhan. Apalagi waktu jiwa kita, hati kita punya jiwa yang terus merindukan Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah minyak kita yang tidak pernah padam, yang akan terus membakar korban-korban yang kita naikkan kepada Tuhan, yang akan terus membakar apa yang kita lakukan, pelayanan kita. Jika diikuti dengan hati yang rindu, hati yang benar, motivasi yang benar, dan kekuatan yang dari Tuhan, bukan kepintaran kita, maka itu akan menjadi minyak yang akan membakar dupa yang harum itu naik ke hadapan Tuhan. Ya, itulah. Jadi setiap kita sudah punya Roh Kudus. Tergantung seberapa engkau mau mengaktifkan Roh Kudus, seberapa engkau mau membuat Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang ada Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus, ya itu beda, ya kan? Setiap orang punya Roh Kudus, tapi waktu kita tidak mengaktifkannya, ya, tidak menyembah Tuhan, tidak connect dengan surga secara berkesinambungan terus-menerus, ya kan? Itu akan beda. Ya, tidak akan bisa 100% Roh Kudus itu bekerja. Ya, jadi Roh Kudus bekerja, ada berapa persen yang bekerja di dalam hatimu, ya kan? Sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan persiapanmu. Dan Roh Kudus itu adalah Roh yang kudus yang memakai bait kita, tubuh kita sebagai bait Allah. Waktu bait Allah ini tidak kudus, maka yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Maka kita harus terus masuk dalam pertobatan. Itu ya, supaya Roh Kudus bisa bekerja secara maksimal. Ada banyak hal ya yang harus kita persiapkan. Ya, dalam masa pencurahan Roh Kudus ini, mari kita cek and recheck dalam diri kita. Ya, seberapa sekarang Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita? Berapa persen Roh Kudus itu sudah bekerja dalam diri kita? Atau bahkan dia padam? Ya, apakah engkau sekarang menjadi bait Allah yang hidup, yang bergerak, yang terus naik dan tidak turun, yang terus berapi-api dan tidak padam? Atau engkau Roh Kudus yang ada di dalammu itu padam? Ya, seberapa? Mari kita cek and recheck. Padam itu bagaimana? Ya, yang dimaksud padam itu bagaimana? Ya, semua yang ada itu kejayaan-kejayaan di masa lalu. Ya, dulu aku itu pembawa lawatan loh. Dulu aku worship leader yang hebat. Waktu aku naik jadi worship leader semua orang nangis. Ya, sekarang enggak. Sekarang aku itu sudah berlalu. Sekarang aku sudah enggak kayak gitu. Aku sekarang lagi padam. Ya, nah itu padam. Ya, itu kejayaan-kejayaan di masa lalu, lawatan-lawatan di masa lalu. Semua yang ada di dalammu itu cuma di masa lalu. Di masa sekarang itu belum ada yang kamu lakukan yang bisa membawa lawatan, yang bisa berdampak bagi orang lain. Nah, itu tanda bahwa engkau itu Roh Kudus yang ada di dalammu itu lagi gak aktif, lagi padam. Ya, hidupmu itu tidak ada pertobatan. Ya,
Di mana ada engkau, di situ ada perpecahan. Di situ ada engkau, di situ ada keributan. Nah itu engkau tidak berfungsi. Roh Kudus yang ada di dalammu itu tidak berfungsi. Dan bahkan bisa juga digantikan dengan roh lain. Bahkan bisa juga digantikan dengan roh lain yang membawa perpecahan. Ya, ingat tanda-tanda orang yang dikuasai Roh Kudus, ya kan? Ya, ada ya tanda-tanda orang yang dikuasai Roh Kudus itu seperti apa? Nanti kita akan bahas, ya. Jadi kita tuh harus cek and recheck. Sekarang ini gimana keadaan rohani kita? Gimana keadaan iman kita? Apakah kita masih menjadi bait Allah yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang sempurna bagi Tuhan? Atau kita malah menjadi bait Allah yang sudah padam? Roh Kudusnya nggak aktif, cuma mengandalkan didoakan, minta didoakan. Ya, kalau Roh Kudus yang ada kita itu aktif, kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita angkat tangan, kita berdoa, maka kuasa akan terjadi. Ya, apa yang kita doakan akan terjadi. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Terus kalau kita itu jadi bait Allah yang hidup itu seperti apa? Bait Allah yang hidup itu adalah semua di dalam diri kita yang mati itu dibangkitkan, itu menjadi bangkit. Bait Allah yang hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah semua yang mati dalam diri kita, semua aspek, semua sektor itu dibangkitkan kembali. Nah itu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa tanda-tanda orang yang ada bait yang Roh Kudusnya hidup ya di dalam diri kita, yang kita menjadi bait Allah yang kudus, yang berkenan dan sempurna, itu ada pertumbuhan rohani. Ya, ada pertumbuhan rohani. Kita bisa jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Waktu kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan segera terjadi. Waktu kita berdoa di situ tempat itu yang kita doakan ada terobosan, ya kan. Waktu kita berdoa untuk kesembuhan, maka ada kesembuhan yang terjadi, ya kan, waktu kita berdoa ya. Apa sih tanda-tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, satu, hatinya selalu merindukan Tuhan, hatinya ingin untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, sampai ada lagunya kan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ya, kata-katanya jelas. Dalam syair pun sampai dituliskan, sampai diucapkan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nah ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menjadi bait Allah yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ada kerinduan di dalam hatinya untuk terus bersekutu dengan Roh Allah, karena Roh Allah itu hidup. Ya, Roh Allah itu bergerak, dia aktif bergerak, move, enggak stuck, enggak diam, tapi dia aktif bergerak. Ya, dia aktif untuk membuat lawatan-lawatan, kesembuhan-kesembuhan, mukjizat Tuhan, melaksanakan semua apa yang Yesus lakukan melalui orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu mempunyai kuasa dalam perkataannya, dalam doanya. Waktu dia menyembah terjadi kesembuhan, dan ada berbagai karya ajaib Allah pada orang tersebut lakukan waktu dia berdoa, karena dia adalah orang yang berkuasa, yang diberi kepercayaan kepada Allah, yang diberikan otoritas oleh Allah, ya, yang diberikan otoritas oleh Allah, ya, orang yang dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Yesus, bahkan yang lebih besar lagi di akhir zaman ini, ya. Nah, sampai ada lagunya nih, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, ya kan? Nah itu, ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang nomor dua itu orang yang penuh dengan Roh Allah itu yang kedua itu punya kuasa, orang itu dipercaya oleh Allah, ya kan? Seperti di dalam Lukas 11 ayat 20, ya. Di situ dikatakan Tuhan memberi kuasa kepada 70 muridnya untuk melakukan apa?
mengusir setan-setan dengan kuasa Allah, ya kan. Terus di dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, ya kan. Nanti bisa dibuka ya firman-Nya. Apa sih tugas anak-anak Allah, ya kan? Tugas anak-anak Allah itu menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan satu lagi, berperang melawan hierarki kerajaan iblis. Waktu kita nggak berperang, maka penginjilan tidak akan berhasil. Waktu kita nggak berperang, maka pujian penyembahan yang dinaikkan akan ada gangguan. Jemaat akan tertidur, jemaat akan menjadi ngantuk dan pada ngobrol sendiri, ya kan? Waktu kita tidak berperang, maka akan ada banyak orang-orang yang sakit dalam gereja kita. Waktu kita tidak berperang, maka akan ada banyak kejatuhan ekonomi yang terjadi secara mendadak. Padahal semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, ya kan? Ya, makanya kita harus berperang. Karena lawan kita itu si iblis, ya. Ingat, mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 8-11. Kita baca ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, lanjut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ada banyak orang yang menderita karena perbuatan iblis. Oleh karena itu, salah satu tugas anak Tuhan adalah berperang. Kita harus mampu untuk berperang, kita harus mau untuk berperang, dan kita harus belajar bagaimana cara berperang melawan hierarki kekuasaan kerajaan iblis. Ya, di Alkitab ada semua. Ya, makanya lain kali kita bahas itu ya. Kita masih mau bahas Roh Kudus dulu. Ya kan, jadi tugas kita salah satunya adalah berperang, ya kan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, itu ada di Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah itu adalah apa? Supaya apa sih syaratnya untuk berperang? Syarat untuk berperang, untuk memenangkan satu pertandingan, untuk mendoakan semua jemaat supaya sehat, gak ada orang-orang sakit dalam gereja kita. Ya, itu salah satunya adalah harus tunduk kepada Allah. Untuk bisa melawan iblis kita harus tunduk kepada Allah. Kalau kita nggak tunduk pada Allah dan segala peraturannya, kita nggak akan bisa melawan iblis. Kalau masih ada tipu-tipu dalam hidup kita, apa yang kita omongin di mimbar nggak sesuai, kita akan kalah dalam peperangan. Ya, jadi kita harus waspada karena iblis itu selalu mengelilingi kita. Dia mencari orang-orang yang tidak berperang untuk bisa ditelan. Orang-orang yang tidak tunduk pada kekuatan, pada aturan Tuhan, ya, itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran iblis. Ya, jadi tugas anak Tuhan tadi 3 ya, menjadikan semua bangsa murid, ya, pemuritan, membaptis, menginjil, ya kan, terus berperang melawan hierarki kerajaan iblis. Ya, yang ketiga, apa sih tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Allah? Ya, ada buah-buah Roh dalam hidupnya, seperti di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Apa buah-buah Roh? Buah-buah Roh itu adalah kasih. Hidupnya, cara berpikirnya, perilakunya itu ada kasih dalam dirinya. Ya, enggak kasar, enggak berangasan, enggak seenaknya sendiri, tapi dia ada kasih. Yang hatinya memikirkan bagaimana sudut pandang dari orang itu, sudut pandang dari si A, sudut pandang dari si B. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada kemampuan untuk mengasihi, ya, ada sukacita dalam hidupnya, wajahnya selalu bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, suka ketawa, suka senyum, ya kan, itu tanda orang yang dipenuhi Roh Allah, ya. Ada damai sejahtera, enggak gelisah, duduk enggak goyang, terus waktu duduk kakinya goyang, terus sampai bangku-bangku sebelah ikut goyang, ya, itu orang yang gelisah. Tapi orang yang damai sejahtera, dia akan duduk tenang, berapa lama pun dia akan duduk tenang, ya, akan bisa tenang. Sekalipun itu dalam masalah, dia lagi ada masalah besar, lagi ada badai dalam hidupnya, pasti dia akan tenang. Kita melihat dia tenang, ya, enggak keperusuh, enggak bingung karpe dewe, tenang. Nah, ini salah satu tanda-tanda buah dari orang yang dipenuhi Roh Allah, damai sejahtera. Ya, walaupun uangnya misalnya pas-pasan, tapi yang namanya damai sejahtera, dia adalah akan
mencukupkan dirinya sendiri. Dia akan mencukupkan diri sendiri dengan apa yang ada padanya, sehingga damai sejahtera itu bisa termanifestasi, ya kan? Ada lagi, yaitu apa? Kesabaran. Orang yang dipenuhi Roh Allah itu orangnya sabar, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, ya kan? Orang yang dipenuhi Roh Allah itu ada kemurahan, ya, murah hati, suka mengampuni, suka memaafkan, suka memberi apa? Memberi tumpangan, memberi doa, ya kan? Suka mendoakan, suka memberi. Orang yang tanya, dia nggak pelit-pelit nyimpen rahasia, pinternya dipek dewe, nggak kayak gitu. Tapi dia akan mudah berbagi karena murah hati, ya, berbagi informasi, berbagi minuman, berbagi apa ya, apa aja ya, dia murah hati. Terus ada kebaikan di dalam dirinya, ya, baik hati, orang itu baik hati. Kita tahu ya, bisa merasakan ya, orang yang baik hati itu seperti apa, orang yang licik seperti apa, orang yang jahat seperti apa, orang yang kira-kira penuh tipu muslihat, kita pun bisa merasakan, ya kan, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, ya. Terus ada kesetiaan. Dia setia dalam hal-hal kecil, dia setia, ya kan, setia dalam rumah tangganya, setia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dia setia melakukan apa yang dia baca di dalam Alkitab. Oh ya Tuhan, aku mau belajar melakukan ini, dan akhirnya Tuhan memberikan anugerah sehingga dia ada buah roh kesetiaan dalam setiap aspek hidupnya, gitu ya. Terus kelemah lembutan juga ada dalam tutur katanya, ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak kalau ngomong itu pedes, nyakitin hati, nusuk sana, nusuk sini, jiwit sana, jiwit sini kayak kepiting, ya toh. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti mulut, lidah, bibirnya akan lemah lembut kalau bicara, ya kan? Nah itu enggak seperti orang yang ada akar pahit. Karena di dalam hatinya pahit, maka yang keluar juga kata-kata yang selalu pahit. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus gak begitu. Dia akan lemah lembut, akan menenangkan hati orang yang mendengarnya. Ada penguasaan diri dalam diri orang itu, ya. Jadi seberapapun dia dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau nggak ada pengendalian diri, ini salah satu celah, ya. Jadi tetap orang yang lagi seneng nih, pengendalian diri itu apa sih? Pengendalian diri itu waktu engkau dalam keadaan berlimpah, engkau bisa mengendalikan diri. Enggak belajar seperti orang yang keranjingan, ya kan? Engkau bisa mencukupkan apa yang menjadi keperluanmu, ya. Waktu engkau dalam keadaan susah juga, engkau nggak akan nangis terus mengeluh terus, nggak akan itu. Ada tenang, ada pengendalian diri. Nah, itu pengendalian diri salah satu benteng keselamatan kita, ya. Jadi benteng-benteng perlindungan Tuhan salah satunya adalah buah-buah Roh Kudus ini. Waktu ada kasih dalam hatimu, engkau bisa mengalahkan santet, engkau bisa mengalahkan guna-guna, ya. Waktu ada damai sejahtera, engkau bisa mengalahkan serangan-serangan kuasa gelap, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Waktu engkau lemah lembut, engkau akan bisa merontokkan orang yang hatinya keras, ya kan. Itu kelemah lembutan itu adalah salah satu senjata Allah, ya, salah satu benteng. Nah, penguasaan diri juga. Waktu engkau tidak bisa menguasai diri, maka seperti kota yang roboh temboknya, yang dikatakan oleh Amsal. Waktu orang bisa menguasai diri, maka akan seperti kota bisa membangun tembok, dan bisa orang yang ada penguasaan diri itu seperti pahlawan, ya, seperti melebihi daripada pahlawan. Oke. Kebaikan, ada kebaikan dalam dirinya, ya, yang tadi. Kebaikan itu contohnya apa? Yaitu kebaikan itu sifat-sifat kita, karakter kita, perilaku kita itu seperti perilaku Kristus, Tuhan Yesus yang baik. Yaitu contohnya untuk diri kita, ya, kebaikan-kebaikan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kebaikan itu contohnya apa? Rajin saat teduh, ya kan? Rajin belajar firman, upgrade firman, baca buku-buku rohani, ya kan? Terus melayani Tuhan. Dia setia melayani Tuhan, nggak dibayar nggak apa-apa, nggak lihat PK, nggak menjadikan uang sebagai patokan, tapi karena dia mempunyai hati untuk ingin melayani Tuhan, maka dia akan melayani Tuhan, ya. Jadi inilah contoh-contoh buah-buah roh, 9 buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah merupakan senjata Allah, selengkap senjata Allah juga, dan itu adalah merupakan benteng
benteng Tuhan. Nggak usah cari-cari dukun, nggak usah cari-cari suhu, minta dipagari. Waktu engkau melakukan perintah-perintah Tuhan, engkau tunduk kepada Allah, melawan iblis, dan ada buah-buah roh dalam hidupmu, engkau sudah ada perlindungan perisai Tuhan. Tembok perlindungan Tuhan sudah ada padamu. Ya, jadi yang keempat, orang yang dikuasai roh Allah adalah seperti apa? Yaitu yang keempat, hidupnya banyak menyalibkan daging. Yaitu apa? Menyalibkan daging. Doa puasa, berdoa syafaat bagi orang lain, berkorban untuk orang lain, ya kan? Dan hidupnya itu menyangkal diri. Ya, apa menyangkal diri? Menyangkal diri adalah mengutamakan kebutuhan Tuhan daripada kebutuhan kita. Mengutamakan untuk Tuhan daripada untuk diri kita. Contohnya menyangkal diri. Kita diajak teman di jam 8, di jam 9 kita diajak teman makan-makan. Di jam 9 juga ada ibadah pagi, ya. Tapi engkau lebih memilih ibadah pagi daripada makan-makan gratis dibayari temanmu. Nah, ini namanya menyangkal diri. Engkau lebih mengutamakan untuk Tuhan, engkau lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah menyangkal diri. Dan ini tidak mudah, ya. Nanti dalam praktek ingat, kalau ada engkau dihadapkan oleh dua pilihan, maka engkau akan mengerti bahwa oh, ini aku lagi menyangkal diri nih. Ini aku bisa nggak nih menyangkal diri nih, atau aku kedagingan. Nah, ya, di situ ya. Ya, jadi untuk berdoa syafaat ya, saya mau bicara untuk kalian yang suka berdoa. Berdoa syafaat itu adalah cara untuk menyalibkan daging, ya kan? Salah satu cara untuk menyalibkan daging. Di dalam Yesaya 22 ayat 30 sampai 31, Tuhan itu mencari pendoa-pendoa loh. Siapa sih orang yang dicari Tuhan? Yaitu salah satunya adalah pendoa-pendoa. Tuhan mencari pendoa-pendoa, ya, pendoa-pendoa. Kita baca ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah, kalau Tuhan cari pendoa-pendoa syafaat dan Tuhan tidak menemuinya, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Seperti apa? Waktu Tuhan mencari Tegal nih, misal kita ada di Tegal ya, Tuhan mencari pendoa-pendoa syafaat di Tegal, tapi gak ada yang mau berdiri untuk kota Tegal, berdoa minta perlindungan Tuhan bagi kota Tegal. Maka yang terjadi apa? Musnah, kota Tegal akan kena bencana. Ya, makanya kita adalah anak-anak Allah, sebagai kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menduduki negeri, untuk menduduki kota Tegal, maka kita harus mau untuk berdoa bagi kota di mana kita ditempatkan, supaya jangan terjadi bencana dan malapetaka di kota kita. Kita harus berdoa mewakili kota Tegal, memintakan ampun bagi penduduk kota Tegal yang mendukakan hati Tuhan. Untuk apa? Menyurutkan murka Tuhan. Janganlah tangan Tuhan teracung kepada kota di mana kita ditempatkan. Tapi lebih baik kita berdoa. Ya, Tuhan mencari. Waktu engkau berdoa untuk kotamu, mengangkat tangan untuk kotamu, maka Tuhan akan melindungi engkau lebih dari orang-orang yang lain yang tidak berdoa bagi kotamu. Itulah pendoa-pendoa yang dicari Tuhan. Waktu Tuhan mencari, waktu Tuhan memakai para pendoa-pendoa ini, maka perlindungan Tuhan yang lebih dan tidak biasa akan turun atas orang-orang ini. Orang-orang ini akan kebal terhadap serangan iblis, akan kebal terhadap panah-panah si jahat, asal hatimu benar, asal engkau melakukan apa aturan-aturan Tuhan dan tidak kurang ajar kepada Tuhan. Ya, protokoler Tuhan dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi hukum dan ketetapan di dalam Alkitab yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari. Ya, kita lanjut. Jadi tadi ya, berdoa syafaat ya, salah satunya menyalibkan daging dan juga menyangkal diri ya, itu ya. Terus apa sih ciri-ciri yang kelima orang yang dipenuhi Roh Allah? Yaitu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, ada di dalam Galatia 5 ayat 25 ya. Bisa dibantu dibuka enggak ya? Galatia 5 ayat 25, mari kita baca sama-sama.
Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Jadi waktu kita hidup kita oleh Roh, kita hidup oleh karena hembusan Roh Allah, ada nafas dalam kita oleh karena hembusan Roh Allah, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Makanya kita harus dipenuhi Roh Kudus dulu, penuh Roh Kudus dulu supaya Roh Allah bisa bekerja memimpin kita, ya. Itu ya. Terus yang keenam yaitu orang yang penuh Roh Allah adalah berani melakukan peperangan rohani. Enggak semua orang berani melakukan peperangan rohani, ya, karena merasa dirinya itu aku belum kudus, aku belum bisa, aku masih bodoh, aku enggak tahu apa-apa, ya kan? Ini intimidasi iblis, ya. Kalau engkau ingin masuk menjadi anak-anak Allah yang bisa melakukan peperangan rohani seperti firman Tuhan, ya kan? Itu kita harus menghadiri perkumpulan-perkumpulan ibadah, cari orang yang ahlinya, ya, cari mentor-mentor rohani, maka kita akan bisa melakukan peperangan rohani, ya. Sebagai kita adalah anak-anak dari Bapa yang telah dipercayakan Bapa kepada kita, tuh kita harus jaga, jangan sampai apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu habis karena apa kita nggak melakukan peperangan rohani, ya kan? Kita buka Wahyu 3 ayat 11 sampai 12, ya. Tuhan itu memerintahkan kita untuk berperang. Salah satunya ayatnya ada di mana? Yaitu tadi di Wahyu 3 ayat 11 sampai 12. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, ya, mempertahankan supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itu ada di mana? Mahkota itu ada di atas kepala kita. Waktu orang mau mengambil harta yang berharga di atas kepala kita, kita pasti akan melawan. Kita pasti akan melawan, kita pasti akan berperang, akan mempertahankan. Nah ini perintah Tuhan untuk berperang. Mempertahankan bukan cuma mahkota, tetapi apa? Iman kita, ya kan? Iman kita, membela jemaat kita, mendoakan orang-orang yang sakit, ya. Ini berperang, ya. Bagi saya berdoa adalah berperang, ya. Karena waktu kita berdoa ada kuasa, maka alam roh akan bergerak, maka para malaikat akan melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan, ya. Tuhan itu tidak meninggalkan anaknya di bumi seorang diri, tapi Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian, dan juga bala tentara sorga waktu kita bekerja, ya. Juga malaikat-malaikat pengawal pribadi, ada banyak jumlah malaikat berlaksa-laksa, semuanya punya tugas masing-masing. Kalau kita nggak mengaktifkan, kalau kita nggak mengerti cara kerja Tuhan, kita akan dibuat bulan-bulanan oleh iblis, ya kan? Nah, apa yang terjadi waktu kita itu menang dalam peperangan? Ayat selanjutnya, barang siapa menang, nih Tuhan bilang, firman berkata, ya, barang siapa menang, ya, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dia akan tinggal diam di bait sucinya Tuhan. Orang-orang pemenang ini akan tinggal dalam bait sucinya Tuhan, untuk terus menjadi partner Tuhan, untuk peperangan terus, untuk memenangkan jiwa-jiwa di bumi ini di akhir zaman ini, ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru, jadi manusia baru, ya, dengan Roh Allah yang berkuasa. Waktu kita menang, kita jadi manusia yang baru, yang tinggal dalam bait sucinya Tuhan, yang tinggal dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini, ya. Seperti doa kita Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, ya. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah, ya. Ya, jadi manusia baru, terus Roh Allah berkuasa atas orang itu, ya. Itu orang yang dipenuhi Roh Allah, sampai orang lain bisa merasakan, sampai orang lain bisa melihat, oh ada Roh Tuhan dalam kamu, oh ada Roh Kudus dalam kamu, oh ada Roh yang luar biasa tinggal dalam kamu. Seperti raja melihat yang roh yang ada pada Daniel, seperti raja melihat roh yang ada pada Yusuf, ya. Nah itu, ya, jadi
yang lain juga selanjutnya, orang yang dipenuhi Roh Tuhan itu ada 7 roh Allah dalam dirinya, yaitu apa? Roh Tuhan sendiri, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh lemah lembut, nasihat yang lemah lembut, dan juga roh perkasaan di bumi, roh yang kenal akan Tuhan yang benar, dan juga roh takut akan Tuhan. Ini ada di Yesaya 11 ayat 2, ya. 7 roh Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada 7 roh Allah di dalam hidupnya. Yaitu kalau ngomong lemah lembut, menasihati dengan lemah lembut, ya kan, dia adalah orang yang kenal Tuhan, yang tahu ada Tuhan hadir. Dia bisa mencium bau kehadiran Tuhan. Bahkan dia juga bisa mencium bau kehadiran iblis, ya kan. Waktu ada sesuatu yang membuat damai sejahtera hilang, itu adalah salah satu tanda kehadiran iblis dalam hidupmu, ya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mempunyai 7 roh Allah, dia akan takut akan Tuhan. Dia akan takut waktu berbuat dosa, karena ada roh takut akan Tuhan. Waktu melanggar aturan-aturan Tuhan, seperti Adam dan Hawa yang ketakutan waktu Tuhan memanggil, di manakah engkau? Mereka bersembunyi malah, ya kan? Karena apa? Takut, ya. Jadi orang yang ada 7 roh Allah itu dia akan takut akan Tuhan, ya. Tidak berani berbuat dosa. Dia akan mengenal Tuhannya sendiri seperti apa Tuhan. Dia mengenal dirinya sendiri, siapa aku di mata Tuhan, ya. Terus dia punya roh hikmat. Dia menjadikan hikmat sebagai saudara, menjadikan pengertian sebagai sanaknya, ya. Sanak saudara, apa yang disebut sanak saudara? Yang disebut sanak saudara adalah seperti kita punya keluarga dekat, itu sanak saudara. Jadi bergaul erat dengan sanak saudara. Bergaul erat, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bergaul erat dengan hikmat dan pengertian, ya. Juga dia perkasa di bumi, tidak gampang sakit. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu biasanya fisiknya kuat, ya, nggak tidur semalaman, besoknya masih lanjut kerja, masih lanjut tidur cuma 2 jam doang, bangun lagi kerja lagi, nanti capek tidur lagi 10 menit tok, lanjut kerja lagi, lanjut pelayanan lagi, perjalanan lagi ke kampung-kampung, misalnya lagi pelayanan, ya kan. Nah itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu biasanya fisiknya kuat, nggak gampang capek, karena hatinya adalah hati yang menyembah, yang menanti-nantikan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan itu turun atas orang yang hatinya menanti-nantikan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu menjadikan hikmat menjadi saudara, pengertian menjadi sanak, ya, dan kebijaksanaan jadi pola pikirnya, pola hidupnya, pola perilakunya, dan juga menjadikan kekudusan menjadi gaya hidupnya, dan menjadikan firman Tuhan menjadi pondasinya, ya, keputusannya dalam setiap pemikiran, dalam setiap pergumulannya. Keputusannya itu selalu pondasinya adalah firman Allah sebagai dasarnya, ya. Siapakah contoh pendahulu-pendahulu kita yang dipenuhi Roh Kudus? Yaitu satu, ada Daniel. Siapa Daniel? Daniel adalah budak yang dipenuhi Roh Kudus, yang dia takut tunduk kepada Allah, ya, yang dia akhirnya menjadi penasihat raja karena dia berintegritas, ya. Dia selalu menjaga kekudusan, dia menjaga ibadahnya, sehari 3 kali dia menghadap ke tingkap-tingkap langit, dia akan ke bait Allah. Dia selalu berdoa pada Tuhan 3 kali sehari, dan pada akhirnya orang buangan ini, budak ini menjadi penasehat raja, ya kan. Ada lagi yang kedua, Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah orang yang dibuang, yang tidak diakui oleh keluarganya, yang dibuang oleh keluarganya. Tapi karena Yusuf itu tidak tercatat bersungut-sungut waktu dia menjalani proses Tuhan, waktu Yusuf menjalani proses Tuhan, tidak tercatat Yusuf itu mengeluh, maka Tuhan memberikan rohnya turun atas Yusuf, sehingga dia menjadi bisa mengartikan mimpi raja, dan Yusuf juga bisa menjadi penasihat raja, menjadi pengelola yang ajaib, ya kan. Nah itu, ya, Yusuf itu orang-orang yang dibuang keluarganya jadi perdana menterinya raja, ya kan. Nah itu. Yang ketiga ada Esther. Esther itu seorang gadis dari Sunem, gadis desa, ya itu. Nah, yang menjadi ratu, bahkan dia yang menyelamatkan bangsanya dari pembantaian oleh Haman, ya. Dia orang yang dipakai Tuhan. Karena apa?
Esther. Kenapa Esther bisa seperti ini? Karena Esther selalu taat pada otoritasnya, yaitu siapa? Mordekai. Mordekai bilang apa, Esther nurut. Mordekai bilang apa, Esther nurut. Karena yang memelihara Esther adalah Mordekai. Jadi Esther taat kepada Mordekai, yang adalah dia merasa Mordekai itu adalah pengganti orang tuanya, otoritasnya dia. Maka Tuhan memberkati orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang tidak bersungut-sungut, yang tidak mengeluh, yang ada Roh Kudus, yang mulutnya selalu mengucapkan syukur. Ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu mulutnya mengucapkan syukur, senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Dia bersyukur dalam keadaan senang, bersyukur dalam keadaan sedih, bersyukur dalam keadaan apapun dia yang sedang alami, dia selalu mengucapkan syukur. Oke? Saya kira sekian kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, nanti kita bisa ulang lagi, renungkan lagi, untuk kita bisa benar-benar dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang pemenang. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan. Kiranya Engkau yang memateraikan firman yang telah disampaikan ini Tuhan, dan kiranya Engkau yang meletakkan, Engkau yang menaburkan firman yang disampaikan ini untuk setiap orang yang mendengarnya, baik yang di online maupun yang di onsite Tuhan, supaya menjadikan peringatan, menjadikan pembelajaran bagi kami untuk firman ini tertanam di tanah yang gembur Tuhan, dapat bertumbuh, berbuah lebat dan berdampak bagi hidup kami, dan orang lain melihat Kristus dalam hidup kami. Kami menjadi suratan terbuka bagimu, yang membanggakan hatimu, yang membanggakanmu Tuhan, dan tidak mempermalukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.